Semua anggota Koperasi Konsumen Karya Jaya Kecamatan Mojokerto dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang tiada tara. Hari ini kita masih bisa dipertemukan di Gedung Guru Kecamatan Mojokerto dalam rangka rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari ini 25 Februari 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Para hadirin dan para yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan membacakan susunan acara umum. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, dilanjutkan dengan prakara Ketua Koperasi Konsumen Karya Jaya Kecamatan Mojokerto, dilanjutkan dengan sambutan dan diakhiri dengan penutup. Untuk menyikat waktu, marilah acara pada pagi hari ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen KPRI Karya Jaya Kecamatan Mojokerto pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Suyatman. Kepada yang terhormat Bapak Suyatman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua, khususnya keluarga besar Koperasi Karya Jaya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Acara pada kesempatan hari ini diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memimpin doa dengan agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain, disilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ala nabiyyi shalihah Nabi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الحميدين حمد اللاعبين حمدا يوفي نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها بجميع الخيرات وتقوم بها بجميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أبصار من جميع الخير الحياة والعافية بالممات يا الله يا رحمن يا رحيم Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat anggota tahunan KPRI Karya Jaya tahun 2025. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam acara kami hari ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kerjasama di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana,
Berikanlah hikmah dan bimbingan pada para pengurus dan pengawas agar dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur dan transparan. Berikanlah pandaian pada seluruh anggota untuk memberikan ide dan masukan demi kemajuan koperasi kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Kaya, berkahilah usaha dan permodalan koperasi kami. Jadikanlah koperasi ini sebagai sarana meningkat kesejahteraan anggota, serta berikanlah manfaat yang luas bagi masyarakat di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendahulu kami. Akhiri rapat ini dengan hasil yang baik dan selalu mendapat ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suyatno. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah Prakata Ketua Koperasi Konsumen KPRI Karya Jaya Kecamatan Bojong. Kepada yang terhormat Bapak Sami CSPJ dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bihi nasta'inu ala amri yawmiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kebahagiaan koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten Magetan, Bapak Ibu Sukadini SSMSI yang saat ini dipanggil oleh Bapak Didi Wijanto, yang kami hormati Ketua PKPRI Kabupaten Magetan, yang dihadiri oleh Bapak Isnaini, Ketua DPD Kabupaten Magetan, Bapak Adi Prasetyono, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bojong, Bapak Mujahid, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan badan pengawas Koperasi Konsumen KPRI Karya Jaya Kecamatan Bojong yang kami hormati Bapak Ibu anggota Koperasi Konsumen KPRI Karya Jaya Kecamatan Bojong yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen KPRI Karya Jaya Kecamatan Bojong tahun buku 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kehadiran Bapak Ibu, maka rapat anggota dapat kami laksanakan. Semoga rapat ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan aman. Salawat dan salam semoga kita tetap
limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf bahwa pelaksanaan rapat anggota tahunan pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mungkin untuk Karya Jaya melaksanakan rapat anggota pada bulan puasa baru sekali, sejak dulu belum pernah. Mudah-mudahan rapat ini nanti dapat berjalan cepat dan lancar dan menghasilkan rapat yang bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang kami sampaikan pada acara umum. Yang pertama, usaha perempuan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu anggota yang belum tahu gedung yang dipakai untuk perempuan itu asalnya Bapak Ibu bahwa gedung tersebut dulu adalah kantor Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poncol di Pucang itu namanya dulu. Terus kenapa digunakan untuk perempuan? Bahwa kantor tersebut bukan milik pemerintah Bapak Ibu, tetapi kantor tersebut pembelian dari Bapak Ibu guru dulu, tokoh-tokoh pendidikan dulu, dengan cara urunan. Jadi membeli tanahnya urunan, kemudian dibangun gedungnya juga urunan, sampai selesai jadi kantor di Pucang Poncol. Pernah ada kemarin dipasang per aset daerah. Jadi sementara kita Bapak Ibu pengurus dan pengawas ini ragu juga, jangan-jangan benar ini aset daerah. Akhirnya kami mengurus ke kantor Kabupaten Pemerintahan dengan Pak Lurah. Alhamdulillah bahwa kantor tersebut belum terdata aset di daerah, sehingga kami melangkah untuk merenovasi karena atap sepertinya sudah rusak Bapak Ibu. Kemudian direnovasi, dijadikan perempuan. Dalam renovasi tersebut menghabiskan dana sebesar 267.306.000 rupiah. Itu sudah termasuk perangkat di dalamnya, rak gundulan, terus meja kasir, almari, wifi, PDAM, listrik, dan sebagainya. Saat ini toko kita itu masih dalam proses sertifikat. Jadi sertifikatnya ada dalam proses. Mudah-mudahan nanti cepat selesai. Untuk biayanya belum termasuk yang kami sebut di atas. Itu Bapak Ibu. Jadi toko itu benar milik guru-guru, Bapak Ibu guru Kecamatan Poncol. Walaupun yang muda-muda ini tidak ikut urunan,
daripada rusak tidak ada yang merawat, sehingga kita gunakan untuk pertokoan. Selanjutnya Bapak Ibu, isi toko dagangan kita peroleh modal dengan cara meminjam. Jadi meminjamnya di USB itu sebesar 100 juta Bapak Ibu. Pada bulan Januari sudah mulai menata membeli rak. Kemudian bulan Februarinya dilaksanakan jualan di kantor koperasi. Sampai pada bulan April renovasi selesai, sehingga kita pindah ke gedung yang baru. Tepatnya tanggal 21 April 2025. Untuk usahanya Bapak Ibu, ini juga perlu kami laporkan. Belanja rata-rata per bulan dalam tahun 2025 itu rata-rata 44.250.000. Kemudian hasil penjualannya rata-rata per bulan itu 39.500.000 dari harga pokok 35.400.000, sehingga kita mendapat untung kecil karena pembeli dari umum masih sedikit. Tetapi kalau dilihat per bulannya semakin hari semakin bertambah pembeli dari masyarakat umum. Terus pengeluaran rata-rata 3.250.000 Bapak Ibu. Jenis pengeluarannya adalah gaji karyawan toko 3 orang, kemudian ada gaji penjaga toko, transport belanja, rekening listrik, rekening BKM, WIBI, ATK, dan perlengkapan lain. Itu. Dalam 1 tahun per Desember hanya sisa usaha hanya 6.809.000. Hanya benda. Itu kita dari toko partisipasi ke OSP sebesar 3 juta untuk menambah biaya di OSP. Selanjutnya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu anggota selain voucher, jadi belanja di luar voucher. Kalau vouchernya tahun 2025 itu masih 50.000, mulai Januari 2026 100. Kalau di rata-rata mulai Januari sampai Desember 600.000 ya nanti. Tapi di samping itu, di samping belanja voucher ada belanja di luar voucher, belanja dengan uangnya sendiri langsung bayar. Itu untuk memberi penghargaan kepada Bapak Ibu yang belanjanya banyak. Ini kita ambil 4 orang belanja terbanyak. 4 orang belanja terbanyak. Yang terbanyak pertama itu sampai Desember 2025 7.729.500 rupiah, termasuk vouchernya 7.729.500 rupiah. Itu
Bu Sri Suryani Puratugas. Terbanyak kedua 2.860.000 rupiah. Bu Pariem SDN Cileng 1. Kemudian ketiga 2.151.000, yaitu Bu Weli Nianasari SDN Solo. Yang keempat 2.093.000 Bu Kartik SDN Gianyar 1. Nanti akan mendapatkan sekedar kenangan. Jangan dilihat isinya, tetapi biar Bapak Ibu anggota yang lain nanti ikut belanja di toko kita sendiri, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, ada beberapa anggota yang laporan komplain, yaitu terkait dengan SHU. SHU ini kok medot terus, ya SHU nya kok turun Pak, kenapa nih? SHU turun itu ada beberapa faktor ya, kalau tahun 4 tahun kemarin sekitar 21 itu anggota kita masih 225 orang. Tetapi semakin tambah tahun anggotanya semakin berkurang. Keluar. Kenapa keluar? Bapak Ibu pensiun, rumahnya jauh, otomatis keluar dari keanggotaan. Dengan berkurangnya anggota Bapak Ibu, maka jelas peminjam juga berkurang, modal juga berkurang, karena uangnya diambil. Seperti kemarin Pak Sukamto itu simpanannya 100 berapa diambil, berarti modal kita sudah berkurang banyak. Kemudian istrinya Bu Karmi, bukan ya? Ya, itu juga 150 juta lebih. Ini sudah berkurang lagi, sehingga menyebabkan pendapatan kita turun, sehingga SHU-nya menjadi turun. Ya, mohon dinaikkan Pak SHU-nya. Kalau SHU-nya dinaikkan bisa benar, tidak bisa ya. Di samping SHU ada yang lain-lain juga ikut turun Bapak Ibu, jelas ya. Mungkin kemarin sudah ngambil BHR ya, bingkisan hari raya ya. Bingkisan hari raya ini makin itu ya, sedikit. Kalau dulu masih bisa banyak, tapi sekarang hari transportnya juga makin insya Allah. Karena saya lihat dulu. Yang ketiga, pada tahun ini ada seorang badan pengawas yang masa baktinya sudah berakhir, yaitu Bapak Dr. Ades Sugotobaime. Ini nanti pada acara khusus akan dilaksanakan pemilihan badan pengawas, seorang badan pengawas. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Ismail dari KPRI Kabupaten Tegal, diikuti dengan Bapak Ibu Formatur terpilih dari unsur Kongres nanti Pak Samsi, saya sendiri, kemudian dari unsur pengawas Pak Yono, terus dari unsur anggota 3 orang, ini suara terbanyak 3 orang, Pak David Daryanto SPD Kepala Sumat SMA 2, kemudian yang kedua Pak Suratno SPD
Kepala SDN Al-1. Yang ketiga Bu Justina SPD, Kepala SDN C1. Suara terbanyak. Dimohon nanti pada acara sidang formatur untuk mengikuti sidang tepat di kantor SPDD. Yang dipilih oleh Bapak Ismail. Yang keempat, bingkisan hari raya tadi, mari tadi ya. Bagi Bapak Ibu yang belum ambil, mohon segera diambil di toko. Nanti sambil belanja untuk persiapan hari raya itu ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, pembagian simpanan hari raya. Pembagian simpanan hari raya. Insya Allah dibagi tanggal 5 Maret tahun 2026. Ini tadi ada usulan bagaimana seandainya simpanan hari raya ini dikirim ke rekening Bapak Ibu anggota. Bagaimana? Kalau setuju nanti diproses, ya, nanti dimasukkan ke rekening atau dibagi seperti biasanya besok tanggal 5 Maret. Ikut? Biasa? Biasa ya? Tidak dimasukkan ke rekening. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebih mohon maaf. Saya kiri dengan kabel Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Koperasi Konsumen KPI Kajari Bapak Samji SPD. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan, yang pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Didik Wijanarko. Bapak Ibu, marilah sejenak kita ikuti sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan. Pada yang terhormat Bapak Didik Wijanarko, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Bojong, Pak Mujahid. Yang kami hormati Ketua Dikopinda Kabupaten Magetan, Mas Adi, SDM. Yang kami hormati pengurus PKPRI Kabupaten Magetan, Pak Isnaini. Dan tentunya yang kami banggakan segenap pengurus, pengawas, beserta seluruh anggota Koperasi Konsumen Karya Jaya. Mengawali sambutan saya di kesempatan ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih bisa membersamainya, masih bisa menjalankan perintah dan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan 1 bulan penuh. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlibat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memberikan sambutan, mungkin tidak terlalu banyak ya, karena masih ada 3 lagi yang harus memberikan sambutan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan
terkait dengan kebijakan peroperasian di beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama dengan keluarnya Permenkop 8 2023 terkait dengan usaha simpan pinjam. Alhamdulillah Koperasi Panjenengan sudah menindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan anggaran dasar sehingga sudah keluar tahunnya. Izin usaha simpan pinjamnya sudah keluar, terus sudah belum? Nah, izin usaha simpan pinjamnya sampun keluar belum? Tapi sudah diproses? Sudah belum? Karena di beberapa teman koperasi baik KSP, KPRI itu biasanya ambil satu paket. Jadi perubahan anggaran dasar, kemudian NIB-nya, kemudian izin usaha simpan pinjam. Satu paket. Karena kalau harus urus sendiri, ternyata di beberapa waktu terakhir ini ada beberapa tambahan persyaratan yang tidak mudah untuk bisa dilaksanakan teman-teman, terutama izin bangunannya harus ada poligon dan seterusnya. Itu kami berharap nanti segera ditindaklanjuti sehingga bisa keluar izin usaha simpan pinjam. Karena amanah di Undang-Undang P2SK bahwa Januari 2026 itu undang-undangnya sudah berlaku. Jadi kalau panjenengan di usaha simpan pinjam, maka juga harus punya izin usaha simpan pinjam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua terkait dengan surat edaran Kementerian Koperasi nomor 1 tahun 2026 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan. Nah, panjenengan masih punya satu tugas lagi sesuai di edaran tersebut. Panjenengan harus mengupload kegiatan RAT ini beserta lampirannya di ODS Mandiri. Dulu waktu Chef Declare, panjenengan membuat akun sama passwordnya. Masih ingat Bapak Pengurus? Email akun sama passwordnya masih ya. Nanti setelah ini dibuka akunnya, kemudian pilih yang RAT, nanti apa yang harus diisi, apa yang harus dilampirkan, termasuk ada dokumentasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan oleh Pak Pengurus, beberapa sudah terkait dengan kegiatan koperasi panjenengan, baik USP maupun pertokoannya. Saya sempat baca di laporannya, di neraca komparatifnya, mungkin hampir semua mengalami penurunan, mulai dari anggota yang turun, asetnya juga turun, pendapatan demikian, sehingga hisabunya juga turun. Nah, ini menjadi evaluasi seluruh anggota. Kenapa kok turun? Nah, sehingga tahun depan tentu harapan kita semua panjenengan sebagai pemilik koperasi ada peningkatan. Tentu yang menarik ada di pertokoannya, karena masih baru. Nah, ini perlu partisipasi seluruh anggota. 1 bulan yang lalu saya RAT di KPRI-nya guru-guru SD di Bedor, Artaluka. Nah, sekarang antara USP sama pertokoannya itu pendapatannya lebih banyak tokonya. Tadi sampaikan Pak Ketua, omsetnya 400-an juta, gitu ya. Di sana sudah 2,9 M. Pendapatannya hampir 300 juta. Sudah bisa bayar pakai kris ya. Jadi panjenengan boleh berstudi banding ke sana untuk peningkatan itu. Kemudian wajib belanjanya ya minimal 100 tadi. Bahkan di Kemenak sudah 150. Karena 100 sekarang paling dapat mau bukunya 1 sama gula 1. Bahkan THR-nya, tunjangan hari rayanya, bingkisan hari rayanya itu voucher dikasihnya. Di sini apa?
sudah bahan. Jadi kalau voucher mau nggak mau kan harus ke toko belanja. Dan kalau hanya voucher kan masih kurang, pasti ada belanja-belanja yang lainnya lebih efisien seperti itu. Jadi bisa hari raya berupa voucher silahkan dibelanjakan di koperasinya. Jadi panjenengan tidak ribet ngadai dan seterusnya. Jadi yang anggota semua ke toko pasti belanjanya tambah. Nanti ke depannya biar karena kecenderungan SP hampir semua KPRI turun. Omset turun, pendapatan turun, SHU turun. Kalau tidak ditopang dengan tokoan, nanti semuanya akan turun. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang terakhir terkait dengan operasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini di Kabupaten Magetan sudah terbentuk 235 koperasi yang sudah dibangun gerainya 177, yang sudah jadi sekitar 15 gerai. Tentu ini harus panjenengan sikapi, karena setiap desa pasti akan punya gerai sama sembako nanti. Makanya panjenengan harus memaksimalkan peran serta anggota. Masyarakat itu hanya tambahan, yang utama tentu dari anggota, karena sebagai pemilik dan nantinya sebagai penerima manfaat dari kegiatan usahanya operasi. Nah, informasi yang penting mungkin bagi panjenengan, nanti di setiap KDNP akan ditugaskan P3K yang non guru, atau ini yang non guru ada tidak yang dipojok. Hari ini Zoom, kemarin saya juga ikut Zoom. Nanti kalau memenuhi forum kuotanya, satu koperasi itu bisa 3. Nah, ternyata 2 hari yang lalu saya rapat dengan BKD di Magetan itu hanya ada 111 P3K. Itu sudah campuran dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan penyuluh. Dan itu tidak boleh ditugaskan di Merah Putih. Akhirnya setelah dikurangi itu tinggal 101 P3K. Padahal kebutuhannya 235. Itu kalau 1, kalau 3 kalikan 3. Nah, mungkin nanti opsi yang diambil membuat tim kerja. Mungkin satu kecamatan ada 3 atau 4 orang P3K yang mendapat penugasan mendampingi operasi desa kelurahan. Nanti yang non pendidikan ditunggu kabarnya, apakah panjenengan salah 1, salah 2 yang akan mendapat penugasan dari KLP. Pagi ini Zoom dengan Kementerian sama Kementerian PAN-RB. Ini sudah informasi, bisa teman-teman yang P3K non pendidikan, non kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi pada Bapak Ibu anggota, saya berharap mencermati dari laporannya, kemudian dievaluasi, kemudian kedepannya seperti apa, biar keberlangsungan dan keberlanjutan operasi berjaga panjang. Jadi kita tidak ingin nanti kedepannya kalau tidak ada partisipasi anggota, ada kecenderungan yang tidak kita inginkan, ada penurunan baik dari SP-nya maupun dari mungkin itu dari saya. Selamat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2025, mudah-mudahan berjalan lancar, operasinya ke depan bisa lebih baik, anggotanya lebih sejahtera. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Didi Wijanarko. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Koperasi Konsumen PKBRI Kabupaten Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Isnaini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didik dari Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Camat Ponco, Mas Wijayan, kebetulan tonggo ini tadi ketemunya aja dulu, tadi camatnya ini. Ya, kemudian yang berikutnya kami hormati juga Bapak Ketua Bidopinda Mas Adi, yang kami hormati seluruh pengurus pengawas KPM Karya Jaya Ponco yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini tidak terasa sudah 6 hari kita melakukan puasa Ramadan. Ini kalau di anak-anak kami itu nyaris 6 dino ini soalnya 6 juz. Kenapa? Karena saya ngajarnya di madrasah aliyah, bukan di pondok. Jadi mau sedino 1 juz. Gurunya atau 1 juz sedino 1 rukuk. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, saya sedikit saja yang akan saya sampaikan, terutama berkaitan dengan kewenangan saya, karena kami di Koperasi Sekunder, jadi PKP itu adalah sekundernya KPRI Karya Jaya Ponco. Maka apapun yang dilakukan di KPRI Karya Jaya Ponco, maka kami berhak untuk mengoreksi ataupun ada salah. Mungkin ini satu kesemuanya, mungkin nanti tadi sebenarnya juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Ketua. Takut saya itu nanti sing tahu Pak Ketua kok diane lari. Karena di sini operasi panjenengan itu sudah bernama operasi konsumen, maka badan hukumnya yang ini sudah tidak berlaku. Jadi kalau namanya operasi konsumen, maka nanti yang berlaku di situ adalah ahunya. Jadi itu bekerja diserah karena itu sudah tidak terpakai. Jadi yang ditulis di situ ahu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian yang kami hormati, ada beberapa yang ingin ini. Saya agak bingung, nanti mungkin Bapak Bendahara atau Bapak Ketua bisa ke PKP konsultasi dengan Bapak Bendahara. Kenapa? Karena aset panjenengan turun. Sebenarnya koperasi itu aset tidak boleh turun, aset itu harus naik karena ada tambahan. Nah, begitu ini saya pelajari bola balik rumah kita boleh ini. Jadi asetnya 2,3 kok jadi 2, berapa itu ya? Terus saya bingung. Ternyata apa? Ternyata uang ini diambil oleh pengurus untuk bangun. Ya kan? Itu kan jangan ambil dana cadangan jenengan dari berapa itu tinggal dari 200 tinggal 1 juta itu kan jenengan ambil untuk bangun kan. Nah, bangun itu uangnya dari mana? Itu kan dari kas. Nah, mestinya kalau begitu ada jenengan ambil di sisi debit itu juga harus ada tulisannya. Nek kamu hilang Pak. Belum duitnya diambil pindah gini aja. Tapi kalau jenengan ngambil duit, kemudian jenengan pundutnya mobil, kan masih ada mobil, kan harganya juga tertera. Dan ini nanti dikoreksi, makanya tadi kemarin kita boleh ini kok nggak ketemunya di penjelasan bahwa cadangan 259 tinggal 1 juta berapa karena digunakan untuk bangun. Nah itu harus tertulis nanti di debit itu ditulis, ya. Kemudian berikutnya itu tentang SHU. Ya memang betul tadi jadi anggota SHU ini kok turun. Nanti cuma saya hati-hati Pak, nek jenengan lapor pajak. Biasanya nek pajak turun kok karo pajak ini golek terus. Itu jadi pajak itu kata kuncinya gak oleh turun kudu muda. Rakyat muda SHU 2.000 gitu. Itu biasanya gitu. Jadi pernah kejadian dulu digulai ya, kok nyapo katanya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ini mohon maaf Bapak, ini ke pengawas kami ya, ke pengawas sudah bagus, cuman begini, anggota tidak tahu itu buku ini koperasi likuiditasnya piye, rohnya piye, kan tidak ada.
Jadi fungsi pengawas itu mengawasi, bukan mengawasi gaya pemberi tidak, tapi juga karena apa? Karena di laporan ini intinya ada dua. Satu itu dari segi organisasi, kalau organisasi sih bagus, tulisan melaksanakan kegiatan ini dan sebagainya sudah bagus. Tapi yang kedua itu adalah keuangannya. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini itu adalah keuangan. Jadi mohon nanti untuk ke depan itu ditulis juga nanti rentabilitasnya itu berapa, laba dibagi modal. Kemudian yang kedua solvabilitasnya, total uang dibagi dengan total aset itu berapa. Kemudian juga likuiditas dan sebagainya. Jadi dengan melihat itu nanti anggota itu gak banyak tanya. Begitu dilihat laporan itu, koperasiku bagus, baik, gitu. Ya. Karena apa? Karena ini adalah ukuran dari suatu koperasi. Kemudian ada satu yang sangat tertarik tadi, ini kasusnya sama dengan kemarin saya juga lalu sama Pak Diki di Pausan tadi ya, masalah gedung guru itu kemarin Pausan itu juga pernah diincar Mekarsari itu kebetulan juga kantornya sama di Dinas Komuter yang di sana. Itu kemarin juga sudah diincar sama